berkat, diterima menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan bertahan dan atas puji-pujian kami. Terima kasih ya saat hari ini sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman. Hamba-Mu yang masih muda penuh dengan keterbatasan kekurangan. Memohon pengurapan kekuatan yang daripada Tuhan. Layakkan kuduskan, urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada dalam urusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Gimana kabarnya, sehat? Tuhan sehat, luar biasa. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih boleh Tuhan masih memperkenankan kita untuk berjumpa kembali dalam ibadah kita. Tapi kali ini Simoni harus balik. Kalau nggak balik Simoni, nggak bercanda ya. Oke, sekali lagi shalom. Jikalau minggu yang lalu kita sudah membahas mendengar belajar firman Tuhan tentang kasih yang utama dan terutama, dan saat hari ini juga kita akan belajar juga tentang kasih, ya, tentang kasih yang mana kasih itu merevolusi, ya, merevolusi setiap orang percaya tentunya yang hidup dan percaya kepada Tuhan, dan itu boleh terjadi lewat karya penyelamatan penebusan Tuhan di atas kayu salib. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah dapat semua? Mari kita sama-sama kembali berkumpul lagi untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kesalahan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, ya, dari satu ayat ini kita dapat menemukan 3 hal yang menjadi acuan atau yang menjadi pedoman bagi kita mengapa ayat ini dimunculkan. Ya, yang mana ketiga hal ini merupakan sebab akibat dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Oleh karena kebesaran kasih Allah akan dunia ini, sebab dunia ini diciptakan oleh Dia. Oleh karena ini, oleh sebab itu Ia mengaruniakan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi bukti Yesus, bukti Allah Bapa mengasihi dunia ini, Ia mengutus anaknya yang tunggal. Tujuannya satu, untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan dari keberdosaan, dari maut. Sehingga Ia telah mengutus anaknya yang tunggal. Yang kedua, tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salah satu tujuan utama Allah mengutus Yesus adalah supaya saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebab dikatakan bahwa dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Selain daripada itu tidak ada jalan ke sana. Oleh sebab itu, tadi saya sudah singgung bahwa kasih yang mengubahkan, yaitu revolusi spiritual. Ya, revolusi spiritual. Apa itu revolusi spiritual? Ya, revolusi dalam kamus besar bahasa Indonesia dari online adalah perubahan ketatanegaraan atau pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan, seperti dengan perlawanan bersenjata. Itu yang pertama.
Revolusi yang kedua dalam arti KBBI adalah perubahan yang mencakup dasar dalam suatu bidang. Kadang dia disebut sebagai pelopor dalam bidang arsitektur bangunan bertingkat. Itu kata revolusi dalam kamus besar bahasa Indonesia. Lalu apa itu spiritual? Spiritual adalah yang berhubungan dengan sifat, yang berhubungan dengan atau sebuah sifat kejiwaan, rohani atau batin. Ya, jadi revolusi spiritual adalah perubahan yang terjadi dalam jiwa seseorang, dalam rohani seseorang. Itu terjadi lewat pertolongan Tuhan saja di dalam diri orang tersebut. Ya, dalam diri orang tersebut. Tahun 2014 yang silam, waktu Bapak Presiden Jokowi membuat satu statement revolusi mental, yang mana dari itu dalam program kerja beliau bahwa semua mental yang ada harus diubah menjadi seorang mental yang berani, yang mau maju, tentunya harus bekerja. Revolusi spiritual adalah perubahan yang terjadi dalam jiwa rohani lewat pertolongan Tuhan, dan itulah sebabnya juga Yohanes pasal 3 saya mengambil nanti kenapa Yohanes pasal 3 yang menjadi kenapa Allah mengutus Yesus, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 3, ya, di dalam Kejadian pasal 3. Kenapa? Karena manusia melanggar perintah Tuhan, karena manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Jangan makan buah yang tengah-tengah tanah, tapi dimakan. Yang pertama makan si Hawa. Ya, si Hawa. Revolusi spiritual terjadi pada waktu kejatuhan manusia, sehingga apa? Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya hilang, bahkan gambar dan rupa Allah pun hilang. Sebab Allah, sebab apa? Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, hubungan antara Allah itu terputus. Nanti kalau minggu depan, ya minggu depan kalau sesi selanjutnya saya akan buat gambar seperti kertas putih. Kenapa? Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu sangat akrab. Tidak ada yang membentengi, bahkan manusia pada zaman itu mengerti apa yang disampaikan oleh Bapa, bahkan saking akrabnya bisa langsung berbicara dengan Allah. Tetapi akibat manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan itu menjadi terputus. Aturan yang menjadi seperti ini menjadi miring dan gini. Dalam hal itu semua karena dosa. Dosa adalah sesuatu hal yang terjadi yang tidak disukai oleh Allah. Dosa adalah tidak tepat sasaran, artinya melenceng. Oleh karena dosa lah hubungan Allah antara Allah dengan manusia menjadi terputus. Nah, untuk memperbaiki itu, Allah mengutus Yesus anaknya yang tunggal untuk menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia lewat firman. Yohanes pasal 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang pertama, kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia pertama, rusaknya relasi persekutuan dengan Allah, hilangnya damai dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, persekutuan atau hubungan erat dengan Allah antara manusia dengan Allah menjadi terputus. Bahkan damai sejahtera menjadi hilang. Hilangnya damai antara manusia dengan Allah itu terputus, sehingga manusia tidak lagi bisa berlangsung ngobrol-ngobrol dengan Allah, karena ada gap, ada jurang pemisah yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Sehingga oleh sebab itu Allah turun menjadi jembatan, menjembatani jurang itu agar apa? Agar manusia yang sudah jatuh dalam dosa memperoleh jalan keselamatan menuju hidup yang kekal. Yang kedua, pengenalan akan Allah menjadi sirna, ya, menjadi sirna. Pikiran bahkan mata hati dibutakan. Ini akibatnya kalau ketika kita jatuh dalam dosa. Memang hidup dalam dosa itu enak, lebih enak hidup dalam dosa daripada dalam kekudusan, betul? Ya. Kenapa? Ya karena situ bergelut ya, semua di situ. Ada 8 akibat dari kita manusia dalam dosa. Yang ketiga, hilangnya mandat atau hilangnya kuasa yang didelegasikan Allah
1:28. Saya akan bacakan kita semuanya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kuasa atau mandat untuk menguasai dunia yang dipercayakan oleh Allah, yang didelegasikan oleh Allah menjadi hilang. Ya, menjadi hilang. Menjadi hilang. Saya ingin percaya saudara-saudara sekalian, bahkan kita semua yang ada saat hari ini tidak mau kuasa urapan yang Tuhan berikan atas kita hilang. Amin. Amin. Ya, sebelum lanjut ke ayat nomor 4, di dalam Yohanes pasal 3 tadi, itu menjadi ada selain daripada kasih agape, storge, agape, storge, apa lagi? Filia, eros, ada 5 hal kasih yang kita temukan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih yang pertama adalah kasih intranitarian, yaitu kasih yang sempurna antara Allah Bapa dengan Anak, antara Allah Anak dengan Roh Kudus, antara Roh Kudus dengan Bapa. Artinya kasih yang sempurna. Kasih yang kedua adalah kasih providensial, yaitu kasih tanpa syarat atau tanpa pengantara. Yang artinya kasih providensial ini adalah kasih menyeluruh. Baik orang jahat, baik orang berdosa, dikasihi oleh Allah. Ya, dikasihi oleh Allah. Itu yang kasih yang kedua. Kasih yang pertama kasih intranitarian, kasih yang sempurna. Yang kedua kasih providensial, kasih tanpa syarat. Kasih yang ketiga adalah kasih covenantal, yaitu kasih perjanjian yang menuntut adanya ketaatan. Itu ketika Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan anak, yaitu Ishak. Kasih yang keempat adalah kasih yang elektif, yaitu kasih yang memilih. Artinya kepada siapa sebenarnya kasih ini? Ada orang tertentu yang menerima kasih itu. Itu saya dan saudara yang percaya kepada Kristus. Lalu kasih yang terakhir, kasih yang menyelamatkan, yaitu kasih yang menyakitkan. Inilah yang Yesus lakukan ketika ia mati di Bukit Golgota. Itu kasih yang menyelamatkan. Ia mati bagi saya dan saudara, tergantung di atas kayu salib. Rasul Paulus bilang dalam surat Korintus, terkutuklah dia yang mati tergantung di atas kayu salib. Ia rela melakukan itu supaya saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, jangan mau lagi berbuat dosa. Amin. Amin. Haleluya. Lanjut yang keempat, revolusi spiritual yang akan diubahkan nanti pada endingnya akan ada terjadi bagan antara di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru yang sudah diubah. Yang keempat adalah hilangnya jati diri atau identitas manusia, gambar Allah. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, identitas manusia sebagai gambar Allah itu hilang. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Saudara bisa baca di situ. Itu yang keempat. Yang kelima, hilangnya rasa tanggung jawab. Ya, hilangnya rasa tanggung jawab. Kejadian pasal 3 ayat 9. Mari kita sama buka supaya jangan pelongok-pelongok. Kejadian pasal 3 13, saya akan baca untuk kita semua. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 13. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam tanah ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi. Dia memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu,
ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Hilangnya rasa tanggung jawab. Maksudnya adalah ketika sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah tempatkan di padang gurun, diberi kuasa untuk menguasai seluruh isi dunia. Berkuasa atas pepohonan, berkuasa atas binatang, bahkan hubungan mereka dengan Tuhan sangat akrab, bisa berbicara dengan Tuhan. Betapa indahnya pada saat itu. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, rasa tanggung jawab untuk memelihara taman itu hilang jadinya. Bahkan mereka bersembunyi. Sebab apa? Sebab mereka telanjang. Itu yang kelima. Yang keenam, hilangnya Eden atau Firdaus. Artinya hilangnya keadaan yang indah pada saat itu. Ya, hilangnya taman Eden atau Firdaus. Makanya ketika saudara membaca ketika Yesus berada di atas kayu salib, ada dua orang penjahat di sana dikatakan Tuhan berlaku satu mengutus, satu yang memuji Allah, dan lalu Allah menjawab, hari ini juga ingatlah, hari ini juga engkau bersama-sama aku dengan aku di taman Firdaus. Kejadian pasal 3 ayat 23, firman Tuhan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-jambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Hilangnya Eden atau Firdaus. Bahkan Allah sampai membuat keruk. Ya, kalau ketika kita pelajari apa itu keruk, di saat keruk itu ada gambar malaikat yang memegang dua pedang. Ya, malaikat berdiri memegang dua pedang yang sangat tajam dan berkilau. Kita sempat munculkan gambarnya di sini. Yang ketujuh, hilangnya berkat makanan. Hilangnya berkat atau berkat makanan. Yang terakhir, hilangnya kemuliaan. Roma pasal 3 ayat yang ke-23, kita sama-sama baca. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Boleh satu orang membaca? Sudah ketemu? Roma pasal 3 ayat 23. Ya, 23. Karena semua berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Yes, terima kasih. Hilangnya kemuliaan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, selain dari merusaknya relasi persekutuan, hilangnya damai dengan Allah, pengenalan akan Allah yang dalam sirna, pikiran bahkan mata hati dibukakan, mandat kuasa yang dipercayakan hilang, lalu identitas berhal hilang, rasa tanggung jawab Eden, hilangnya berkat, terakhir hilangnya kemuliaan. Hilangnya kemuliaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan tidak benci kepada orang berdosa. Tuhan cinta kepada orang berdosa, tapi Tuhan benci kepada dosanya. Ini yang terjadi dalam perjanjian lama ketika manusia yang pertama itu jatuh. Dalam Kejadian pasal 3. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus mati di atas kayu salib? Semuanya ini diperbaharui. Kejadian manusia dalam dosa, ini nggak tahu pakai siapa ini. Ya. Yang pertama tadi rusaknya relasi persekutuan dengan Allah, hilangnya damai dengan Allah yang Kolose pasal 4. Tetapi ketika itu direvolusi, diubahkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 lewat pengorbanan Yesus, kelahiran Yesus ke dunia, diubahkan. Yang rusaknya diubahkan menjadi manusia baru dalam perjanjian baru, menjadi ciptaan baru. Yang dulunya rusak relasi persekutuan, diubahkan menjadi damai dan bersekutu dengan Allah. Jika dalam perjanjian lama ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan relasi persekutuan dengan Allah menjadi rusak. Tapi ketika Allah turun menjelma menjadi manusia, tergantung di atas kayu salib, hubungan yang rusak diubahkan menjadi damai dan bersekutu dengan Allah.
ketika menjadi manusia baru. Yesus adalah Epifani yang paling nyata dan jelas. Bahkan seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Hilangnya mandat kuasa yang didelegasikan oleh Allah ketika direvolusi diubahkan oleh Allah lewat penyaliban Yesus di atas kayu salib. Mandat yang hilang atau kuasa yang dipercayakan hilang diubahkan menjadi manusia baru, yaitu mandat itu dipulihkan dalam Matius pasal 28 ayat 18. Pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah mereka menjadi muridku. Jadi ketika saudara jatuh dalam dosa, Yesus mati di bukit Golgota, mengangkat saudara dari kebinasaan, diangkat lagi. Yang dulunya kuasa saya dan saudara hilang, dipulihkan kembali, dipakai menjadi hamba Tuhan, sehingga saya dan saudara boleh berada di tempat ini. Kisah Rasul pasal 8 berkata, jika kuasa itu turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Yang keempat, hari ini saya akan cepat. Hilangnya jati diri atau identitas manusia atau gambar Allah, diubahkan menjadi manusia baru yang dampaknya adalah manusia diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. 2 Korintus pasal 3, mari kita sama-sama baca. 2 Korintus pasal 3. Betul nggak sih apa itu? Diubah menjadi manusia baru. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-3 sampai dan 18. Korintus pasal 3 ayat 3 dan 18 sampai baca 1, 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu dalam hati manusia. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan Allah semakin besar. Jadi ketika Yesus mati di bukit Golgota, jati diri saya saudara dikembalikan, bahkan diubah menjadi sama seperti serupa dengan gambar Allah. Haleluya. Yang kelima, hilangnya rasa tanggung jawab, diubah direvolusi menjadi manusia baru, yaitu menjadi manusia seperti apa? Manusia yang bertanggung jawab. Yusuf dan Maria mempresentasikan tanggung jawab kepada Allah dan kepada manusia, bermasyarakat, berbangsa, berpemerintah, keluarga, spiritual. Yang artinya ketika Adam dan Hawa dipercayakan menjadi manusia yang pertama-tama Eden, telah hilang kuasanya, tanggung jawabnya. Tapi ketika Yesus lahir ke dunia, menjelma menjadi manusia lewat Yusuf dan Maria, mereka bertanggung jawab, bahkan sampai Yesus besar. Seperti berbahagialah saudara yang hidup dalam Tuhan. Karena apa? Saya dan saudara adalah tulisan yang terbuka, yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi oleh roh yang diubahkan. Haleluya. Hilangnya Eden atau Firdaus ketika diperbarui menjadi manusia baru, menghasilkan hasilnya itu dalam Yesus. Firdaus diberikan untuk manusia bersama Yesus di Firdaus. Paulus ke Firdaus, yang artinya Firdaus ini ada sebuah tempat yang indah di mana kita akan bersama dengan Tuhan. Banyak orang berkata bahwa Firdaus ini, alam Firdaus ini adalah kerajaan Allah, surga. Tapi kita bukan seperti teman-teman saudara kita. Surga di bawah telapak kaki ini.
surga itu di atas. Ya, betapa murah dan rendahnya surga itu di bawah telapak kaki. Pak kita nggak tahu, ibu kita nggak berjalan ke belakang mencari sesuatu kan, kenapa di surga itu? Yang ketujuh, hilangnya berkat atau makanan ketika dibakar menjadi manusia baru, menghasilkan wujud atau hasil dalam Yesus. Manusia boleh makan buah pohon kehidupan. Wahyu pasal 2. Apa kata yang di sana? Boleh satu orang membaca Wahyu pasal 2 ayat 7. Wahyu pasal yang kedua ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman itu. Yes. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Yang artinya mengalami kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu, jangan mulai jatuh dalam dosa. Amin. Dosa itu bukan langsung saudara berbuat zina, tangkap basah enggak. Bukan hanya bukan ketika saya saudara jatuh berbuat zina dilihat orang itu berdosa enggak. Dosa itu yang terkecil itu dosa. Berbohong kah, menggerutu, apalagi bersungguh-sungguh itu adalah dosa yang kerap kali terjadi, bahkan yang kerap kali kita lakukan. Yang terakhir, hilangnya kemuliaan. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, mati tergantung di atas kayu salib, kemuliaan Allah dipulihkan dalam hidup manusia. Itu menjadi manusia baru yang wujudnya adalah kemuliaan dipulihkan untuk manusia supaya menjadi satu dan cermin kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan Allah dipulihkan dalam hidup saya dan saudara, saudara boleh menjadi cermin kemuliaan Allah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Oleh sebab itu, ketika saya dan saudara berada dalam satu komunitas atau perkumpulan atau dalam masyarakat banyak atau dalam lingkungan jemaat, berperilakulah, tampilkanlah kemuliaan Allah yang saya dan saudara miliki, supaya saya dan saudara tidak ditolak tetapi diterima oleh masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mati di bukit Golgota, semuanya diubahkan. Ini yang 8 tadi. Semuanya ini adalah 8 hal yang kerusakan, kebobrokan yang terjadi ketika dalam perjanjian lama, ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi ketika Yesus lahir ke dunia, menjelma menjadi manusia bayi yang mungil dan mati di bukit Golgota, melakukan karya yang tidak terbalaskan itu mati, tersalib, tergantung, ia dicaci, dihina, dimaki, diludahi, hanya untuk melakukan ini, hanya untuk menebus, melakukan, memberikan keselamatan bagi saya dan saudara, sehingga nyatalah wujud Allah. Sehingga apa? Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika Yesus mati, mengapa Yesus mati di bukit Golgota? Supaya kepercayaan saya, supaya kepercayaan saudara kita semua tidak sia-sia. Bagaimana mungkin ketika Yesus tidak mati, maka saya dan saudara akan kecewa kepada Tuhan. Jangan hal itu. Ketika doa kita pun tidak dijawab, nampaknya Tuhan sudah mulai murka dengan saya. Hal yang sama dengan Yesus. Yesus itu adalah manusia 100%, Allah 100%. Ia pernah menangis, ia pernah marah, ia pernah lapar, haus. Mengapa ia mau melakukan itu? Supaya apa? Supaya manusia itu mau bergaul dengan Allah. Kenapa sih manusia? Tuhan Allah itu yang harus menjelma manusia. Sedangkan menjelma menjadi manusia, sedangkan ia dihina, dicaci, dimaki, diludahi. Mau wujud apa lagi? Apalagi menjadi hewan tak mungkin. Sedangkan wujud menjadi manusia yang sama gambarnya dengan saya dan saudara pun, kita sering sekali menghina dia, sering sekali mencaci maki dia, meludahi dia, bahkan menyalibkan dia yang kedua kali lewat tingkah hidup kita. Sungguh malam nasib orang Kristen, sungguh malam nasib orang percaya jika hal itu terjadi.
Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika saya saudara tetap tinggal dalam Yesus, maka saudara tetap tinggal di dalam kehidupan yang kekal itu. Oleh sebab itu, jika saudara sudah dalam posisi manusia baru ini, jangan mau lagi kembali ke sini. Jangan mau lagi kembali ke hidup yang lama. Jika saudara sudah komitmen bertobat, harus tetap bertobat. Jangan hari Minggu bertobat, hari Senin sampai hari Jumat, hari Kamis kumat, hari Jumat lagi kumat. Kenapa? Hari Senin sampai Kamis kumat, hari Jumat bertobat. Kenapa? Hari Jumat berpuasa. Lalu hari Sabtu bertobat, setengah kumat. Kenapa? Persiapan hari Minggu mau bertobat lagi. Jangan seperti itu. Tapi harus konsisten. Kalau menjadi orang Kristen harus bertobat, tetap bertobat. Jangan menjadi orang Kristen yang tobat kumat, tetapi jadilah menjadi orang Kristen yang tetap hidup di dalam pribadi manusia baru ini. Sebab hanya satu orang. Ketika saya sudah jatuh ke sini, tidak ada lagi penyelamatan. Ya, tidak ada lagi. Bahkan ketika saudara jatuh ke sini, walaupun nanti saya disalibkan, tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Tidak akan bisa. Siapapun orang yang tidak bisa melakukan ini, penebusan itu kecuali hanya Yesus. Oleh sebab itu, jangan berbuat dosa lagi dan tetap hidup di dalam kekudusanmu. Ya, Mazmur berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang suci hatinya, yang tulus hidupnya, bahkan yang tidak bercacat dan bercela. Mulai hari ini, mungkin kemarin saya dan saudara berkomitmen sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Tapi tunggu dulu, apakah kita betul akan tetap mengikut Yesus ketika ditawarkan jabatan yang tinggi dengan gaji yang tinggi? Apakah pengiringan kita kepada Yesus akan tetap terus dalam keadaan apapun? Ya, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup, bahkan mungkin sekalipun keadaan kita seolah-olah mau mati rasanya, sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Amin. Ya. Karena saya berbeda tipis antara Tuhan dengan hantu. Percaya kenapa yang minggu lalu? Saudara percaya Tuhan? Yes, percaya Tuhan. Ingat, iblis pun percaya bahwa ada Tuhan. Iblis pun percaya bahwa ada Tuhan. Kenapa? Karena dia berasal dari sana, dari surga. Ya, karena dia juga adalah seorang teofani, malaikat kebanggaan Allah. Bahkan dia dijuluki sebagai bintang timur dalam kitab Nabi Yesaya. Bintang timur. Dan ketika itu dijatuhkan menjadi penyesat, dan dialah saat ini Bapa di atas segala pendusta dan pembohong. Jadi ketika saudara berbohong yang kecil saja pun berbohong, berarti bapakmu bukan Yesus, tapi iblis. Tuhan memberkati selama hari ini. Dan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih
dimanapun mereka berada, mereka dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga yang percaya sebagaimana Tuhan melindungi kami, maka orang-orang yang bersama dengan kami, setiap orang yang bersama dengan kami, Engkau juga melindunginya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Saat hari ini kami berdoa buat bangsa kami secara khususnya, di mana besok hari 17 Agustus dari tahun 2020, di mana bangsa Indonesia adalah hari HUT RI yang ke-75. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damailah Indonesia kami, damailah Indonesia kami, damai sejahtera turun melimpah atas bangsa Indonesia. Bahkan proses penyelesaian masalah yang sedang diusahakan hari ini, untuk itu masalah virus corona, Tuhan terus menolong para tim medis untuk menemukan hal-hal atau untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi, untuk menyelesaikan keadaan saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji dalam pemerintahan kami, Bapak nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Tuhan terus menolong mereka, memberkati hikmat kebajikan yang dari Tuhan menjadi milik yang pasti bagi mereka. Berkat Allah melimpah bagi kehidupan mereka. Aparat keamanan, TNI, Polri, Angkatan Laut, Udara, Darat, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kesejahteraan kota Batam ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saat hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Dan percaya semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita saat sore hari ini. Kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam hati di bukit Golgota